Tapi memang akhirnya ada satu peluang yang akan sangat berbahaya di sini. Saya lihat bahwa mereka ini masih akan tetap bersama. Tetapi halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada dua video sebenarnya, tapi yang mungkin ditonton baru satu video. Ini tentang ramalan saya atas Azov dan Haiko berkenaan dengan sinetron terbaru mereka. Dan saya memohon maaf untuk kalian semua yang sudah kadung nonton atau belum nonton, mengikuti dan komen di sana. Saya terpaksa turunkan, walaupun alasan sepenuhnya tidak bisa saya ucapkan di sini, tapi paling tidak ini adalah klarifikasi agar kalian semua nggak terus merasa kayak di PHP dengan diberikan tayangan kemarin dan terus kemudian saya private lagi. Untuk kalian ketahui, ini masih saya simpan, tidak saya turunkan dalam artian dihapus, dan semoga nanti ini akan menemukan waktunya untuk tayang lagi. Tapi sebelum itu, kita akan bacakan dulu beberapa kartu yang ini akan saya jelaskan dulu mengapa ini saya lakukan. Jadi ini bukan ramalan. 4 kartu yang pertama saya ceritakan latar belakang mengapa ini terjadi, dan 6 kartu yang berikutnya ini adalah satu mungkin permintaan maaf saya, jadi saya buatkan konten yang mungkin akan sedikit, kalau kalian melihat tanda-tandanya secara jeli, akan terpapar di situ. Walaupun saya nggak mengatakan secara jelas, tetapi ini masih tentang Azov, Haiko, dan project mereka yang akan datang. Yang pertama, ini lebih tentang saya, bahwa saat saya muncul di YouTube sebagai seorang pembaca kartu tarot atau pelihat tanda di sini, atau pengamat tanda di sini, maka kalian harus tahu bahwa sebelum ini dan sampai saat ini pun saya masih berprofesi juga menjadi seorang corporate entertainer, menjadi seorang magician atau ilusionis, dan juga saya adalah seorang seniman seni pertunjukan seperti melukis pasir, pertunjukan seni rupa, dan yang lain, sehingga saya memiliki banyak profesi yang juga saya harus jaga kelangsungannya, dan jangan hanya karena bacaan saya yang akan membuat beberapa orang ini merasa tidak suka sehingga akan menghilangkan karir-karir yang lain di sini. Ini adalah satu hal yang mungkin nggak bisa saya ceritakan dengan gamblang, tapi pertimbangan saya untuk menurunkan berkaitan dengan hal ini, dan ini diminta oleh seseorang yang saya juga tidak bisa jelaskan di sini, yang mana akhirnya saya menurunkan konten tersebut. Dan ini diminta oleh satu pihak yang saya tidak bisa jelaskan itu siapa, tapi itulah yang membuat alasan saya menurunkan konten yang kemarin itu. Dan ini juga berkenaan dengan satu informasi bahwa sebenarnya orang-orang yang saya baca, ini mungkin kalian juga bertanya ya, apakah saya meminta izin atau tidak. Seperti saya pernah jelaskan di konten, kalau tidak Denny Carista, ini Denny Sumargo, bahwa saya membaca sesuatu yang sifatnya itu umum, bukan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi untuk mereka. Dan saya selalu membenchmark atau saya selalu membandingkan dengan informasi yang sudah ada di publik, sehingga sesuatu yang sifatnya itu private itu tidak akan saya umbar atau saya buka di sini. Dan kalaupun ternyata yang bersangkutan yang saya bacakan di sini ini keberatan dan mereka itu mendm saya secara personal, saya juga akan menurunkan videonya. Nah, ini adalah jawaban juga mengapa beberapa video tiba-tiba hilang. Itu adalah karena kemungkinan besar yang bersangkutan yang saya bacakan ini keberatan dan saya harus menurunkan konten tersebut. Jadi bukan karena satu dan hal yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang memang harus saya jaga, walaupun memang kalau ada yang ditanyakan di sini, kenapa kok saya membaca mereka? Ya karena mereka ini adalah public figure, sehingga domainnya juga saya baca adalah domain yang sifatnya publik. Yang saya juga baca adalah sesuatu yang publik sudah ketahui, dan saya tidak ingin baca sesuatu yang memang itu dirahasiakan atau ingin disembunyikan. Sehingga kalaupun ternyata ada beberapa hal yang mereka menelpon saya dan meminta untuk tidak saya katakan, nah itulah yang kadang-kadang membuat ramalan saya terkadang tidak terlalu jelas, atau saat saya meramal dan salah itu adalah karena beberapa halnya, karena saya terikat oleh beberapa perjanjian dan kesepakatan dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan ramalan itu tadi dibuat. Dan juga saya memiliki hubungan dengan pihak penyiaran seperti televisi, rumah produksi, yang mana hubungan ini sudah berlangsung jauh lebih lama sebelum saya membuat channel YouTube ini, sehingga saya tentu saja akan lebih mengutamakan hal tersebut untuk menjaga keharmonisan hubungan saya dengan mereka itu. Sehingga
apapun yang akhirnya akan membuat mereka ini keberatan, tentu saja saya akan lebih mengutamakan. Tapi tenang saja, saya akan tetap berusaha untuk objektif, tidak memihak, dan berusaha untuk tidak pernah menjelekkan satu pihak manapun dalam membaca kartu yang saya lihat. Dan beberapa hal ini berkaitan dengan sebuah rencana bisnis. Sehingga dalam bisnis tentu saja timing ini adalah penting, dan kalau saya bocorkan lebih awal atau ternyata ada sesuatu yang disembunyikan dan baru akan dibuka di belakang hari nanti, tentu saja saya tidak akan mengatakan dan saya tidak akan membaca hal tersebut. Dan ini adalah satu hal yang juga menjadi sebuah kesepakatan antara saya dan pihak-pihak itu tadi, dan harapannya kalian semua akan mengerti tentang posisi saya ini tadi. Saya berbeda dengan mungkin teman-teman lain yang tidak memiliki hubungan dengan beberapa orang ini tadi, sehingga beberapa teman mungkin akan bisa meramalkan atau melihat masa depan atau berfirasat terhadap sesuatu dengan lebih lugas dan lebih bebas. Dan berkenaan dengan konten yang kemarin, memang yang saat saya bacakan itu, saya sudah membuat video ini beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin di awal minggu lalu. Dan saat saya membuat video itu tadi, memang masih banyak perubahan-perubahan yang saya lihat dari kartu, dan di saat yang bersamaan memang terjadi hal itu tadi. Sehingga perubahan terkini yang memang terjadi ini harapannya tidak saya beritakan, yang malah akan menimbulkan harapan yang nantinya akan menimbulkan kekecewaan jika itu tidak terwujud. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka kembali saya katakan bahwa ramalan yang saya buat ini berdasarkan melihat kartu untuk melihat skenario yang terbaik, dan jika ternyata itu tidak terjadi, ini adalah satu hal yang mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan. Tapi jangan khawatir bahwa Azov dan Haiko hingga saat ini mereka masih, kalau saya lihat dari kartu di sini, masih berhubungan baik dan masih berharap mereka akan ada di satu proyek nanti. Dan kalaupun ternyata ada sesuatu yang berbeda di sini, itu tidak kemudian mempengaruhi apapun yang terjadi di antara mereka, dan sepertinya hubungan mereka akan tetap baik-baik saja. Yang juga saya lihat bahwa apapun yang terjadi, masih akan ada minimal satu proyek lagi dalam sinetron mereka akan bersama di kedepan hari nanti. Sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu dari mereka saat ini, kalian semua tetap mendukung. Tapi saya janjikan di sini, melihat dari kartu yang saya lihat ini tadi, dan jika ini tidak berubah, maka mereka masih akan bersama. Paling tidak satu proyek lagi akan bersama, berpasangan, dan mereka akan menjadi pemeran utama dalam sebuah sinetron yang akan tayang di kedepannya nanti. Kalau ditanya apakah perasaan mereka ingin bersama, saya lihat mereka ingin bersama. Mereka ingin memadu acting di dalam sinetron lagi. Mereka ingin dipasangkan kembali menjadi pemeran utama dalam sinetron yang mendatang ini. Tapi memang akhirnya ada sebuah keputusan bisnis yang tidak bisa dirubah, sehingga akhirnya mereka mungkin saja, kemungkinan besar hingga saat ini mereka akan mungkin dipisah. Tetapi harapannya mereka akan masih bersama, dan saya sebenarnya masih melihat potensi untuk itu. Tapi di luar pekerjaan, seperti kita ketahui dan kalian juga ketahui, sepertinya mereka berdua ini saling merindukan satu sama lain, masih saling berharap, masih saling memiliki perasaan yang spesial. Ini mungkin seperti yang kemarin saya sudah sampaikan dalam ramalan sebelumnya, saat mereka memiliki satu sejarah yang panjang dalam sinetron Samudera Cinta, dan saya yakin itu dengan keprofesionalan apapun, mereka masih tetap memiliki perasaan yang mereka tumbuhkan dalam sinetron tersebut, yang mereka bawa ke dunia nyata, yang kalian juga pasti tahu seperti apa kenyataannya. Tapi memang akhirnya ada satu peluang yang akan sangat berbahaya di sini. Saya lihat bahwa mereka ini masih akan tetap bersama. Tetapi jika ternyata rumor yang terjadi itu benar, dan ternyata Axel Matthew di sini akan menjadi pemeran utama yang akan beradu akting dengan Haiko, maka akan sangat-sangat berbahaya, karena seperti kita ketahui di sini bahwa Axel dan Haiko ini sepertinya memiliki keyakinan yang sama. Apakah kemudian mereka akan jatuh cinta di luar sinetron ini? Apakah pasangan ini akan juga memiliki sebuah sejarah di kedepannya dan akan menghancurkan mimpi para Haizovers di sini? Itu mungkin akan kita bahas dalam video mendatang. Tapi so far, mari kita nantikan proyek terbaru dari Haiko van der Keken di sini, dan semoga apapun yang akan terjadi nanti akan menjadi sebuah karya yang luar biasa, yang tetap kalian akan dukung, dan menjadi sebuah lompatan karir yang besar bagi Haiko sendiri dan pemeran-pemeran di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf sekali lagi jika yang kemarin terpaksa saya turunkan. Untuk yang ingin dibacakan silakan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam.